Selamat siang, perkenalkan nama saya Jenita Anjani Sembiring, MPD, salah satu dosen di Universitas Quality Brastagi. Saat ini saya sedang mengajar di program studi pendidikan bahasa Inggris. Adapun video mengajar saya yakni membawakan mata kuliah Basic Translation. Untuk strategi pengajaran yang saya gunakan yakni menggunakan discussion method yang mana saya dan mahasiswa akan mendiskusikan terkait dengan teori-teori dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari sebuah penerjemahan itu sendiri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di program studi pendidikan bahasa Inggris, khususnya yang duduk pada semester 1. Mata kuliah Basic Translation sendiri memiliki deskripsi yang mana mata kuliah ini menjelaskan secara eksplisit tentang proses penerjemahan yang akan dilakukan oleh para mahasiswa nantinya. Di samping itu, mata kuliah ini tidak hanya mengasah kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan hasil terjemahan yang maksimal, namun juga dapat memotivasi para mahasiswa untuk menginterpretasikan sebuah makna baik dari bahasa sumber ke bahasa target maupun sebaliknya. Video yang akan saya ambil dalam pengajaran kali ini yaitu menggunakan aplikasi Zoom dikarenakan pada saat ini Universitas Quality belum sepenuhnya mengadakan pertemuan pengajaran proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Oleh karena itu, dalam masa pandemi ini, aplikasi Zoom ini cukup membantu dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berikut saya lampirkan video pengajaran saya. Terima kasih. Baik semuanya, good day everyone. Selamat datang di mata kuliah Basic Translation. Okay, how are you today? How are you today? Apa kabar hari ini semua? I am fine. I'm fine. Okay, that's good ya, semuanya baik-baik aja. Kembali bersama saya, Jenita Anjani Sembiring MPD, as your lecturer in this subject. So before we start our material today, let me izinkan saya memberikan gambaran terkait dengan materi kita, gambaran mata kuliah ini, deskripsi gambarannya. Materi ini mencakup tentang pengenalan secara eksplisit mengenai arti dari sebuah makna. Pentingnya pemahaman akan penerjemahan sendiri itu merupakan sebuah usaha untuk memotivasi kita agar mampu menerjemahkan dan menginterpretasikan sebuah kalimat ataupun wacana yang akan nantinya kita terjemahkan, baik dalam bahasa sumber ke bahasa target ataupun sebaliknya. Nah, Mem akan tampilkan screen kita. Oke, untuk sementara ini kita masih Zoom ya. Semoga pandeminya cepat berlalu supaya kita bisa tatap muka. Oke, ini udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Not yet me. Belum ya, sebentar.
Ini udah kelihatan? Udah, Mi. Ya. Kelihatan nggak? Bisa kelihatan? Kelihatan, Mi. Oke. Jadi sebenarnya dalam proses penerjemahan itu, nah kita kan kadang-kadang sulit nih dalam menerjemahkan itu tidak semata-mata harus berdasarkan kamus. Kadang-kadang kita harus perlu menyikapi sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu pengucapan arti kalimat tertentu itu menegaskan sesuatu yang berbeda dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus fokuskan dulu kita mau ngomongin apa nih. Dalam penerjemahan sendiri, kita juga harus memperhatikan sudut pandang dari budaya. Nah, Mem, kenapa budaya? Nah, kita harus fokus misalnya kita ngomongin acara Halloween. Halloween itu ada nggak kira-kira di negara kita? Nggak ada kan? Oke, ada pun itu mungkin diada-adakan. Mungkin diadopsi bukan bawaan dari asli negara kita. Nah, di situ dijelaskan juga bahwasannya kita harus konversikan nih, misalnya mungkin Halloween di tempat mereka itu kita itu kegiatannya mungkin berupa kegiatan event yang diadakan sekali setahun dalam waktu tertentu. Begitu dia. Berikutnya contohnya saya kasih case sama kalian ini. Saya kasih masalah nih sama kalian. Tak ada gading yang tak retak. Oke, pernah dengar pepatah tersebut? Oke, tak ada gading yang tak retak. Bisa nggak diterjemahkan itu, Ruth Angel? Nggak bisa kalau langsung nih, tapi kalau dari kamus mungkin bisa. Contohnya gimana nih? Ruth Angel mau menerjemahkan dalam ke dalam kamus gitu kan? Contohnya seperti apa? Cari dulu satu per satu kata-katanya, Mi. Oke, nah kalau dalam basic translation sendiri kita nggak bisa sepenuhnya menggunakan kamus. Kamu cari no, tak ada, itu nothing. Kamu cari artinya gading. Padahal sebenarnya kamu tahu tak ada gading yang tak retak itu artinya apa dalam bahasa Indonesia, Viola? Apa artinya? Tak ada gading yang tak retak. Bahasa Indonesianya itu kan maknanya kita tahu tuh. Apa tuh artinya sebenarnya? Hagana tahu? Ada yang tahu? Saya, Maybe kayak tulang ya, Mi. Tulang? Bukan, maksud saya ini loh. Ada yang lain nggak? Mungkin Leoni bisa kasih info. Tak ada gading yang tak Tidak retak. ada manusia yang tidak bersalah, Mi. Oke, mendekati ya. Tak ada orang yang tak sempurna. Nobody is perfect. Sering nggak bilang gitu? Nobody is perfect. Sering, Mi. Janganlah marah-marahin kami, Mi. Maksudnya kayak seperti ini. Namanya gimana? Manusia punya salah ya. Gimana lah, Mi? Yuk, kamu selalu alasan kenapa ya? Namanya juga manusia, Mi. Kan kadang-kadang ada silapnya. Oke. Sekali dua kali bisa silap. Tapi kalau keterusan bukan silap namanya, tapi kebiasaan ya. Oke, sama halnya dalam bahasa Inggris. Nah, kita tadi kalian bilang, tak ada gading yang tak retak. Dalam kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu, kita nggak menerjemahkan tidak ada, kita tidak terjemahkan gading, tapi kita langsung buat istilah nobody is perfect. Oke, sampai di sini kira-kira dapat nggak clue-nya? Jadi nggak selamanya makna yang kamu dapat itu kamu terjemahin bulat-bulat, itu nggak bisa. Oke, ada beberapa poin dia yang memang harus diperhatikan lagi kegunaannya dalam menerjemahkan. Oke, yang kedua slide-nya ini bisa dilihat nggak slide kedua? Mi, dari tadi nggak kebuka Mi. Cuman apa aja Mi buat sini? Cuman apa? Cuman filenya aja, Mi. Cuman filenya aja Iya. ya? Iya, Mi. Coba ya. Saya stop share dulu, baru saya share balik.
Oke, ini kelihatan? Ini udah Kelihatan nih. Oke, coba dulu Viola. Baca dulu Viola. Viola, Yeah, me. baca dulu, Beb. Translation theory. According to Catford, 1965. 1965, the replacement of externally material in one language, source language, by equivalent externally material in another language, target language. It means translation is the replace of the language text. The language of research a property to the target language. Oke. Di sini dijelaskan bahwasanya gini nih. Kalau menurut si Catford, jadi menurut expert yang satu ini, if we want to translate, we have to dapat makna pengganti yang paling mendekati artinya dengan makna yang kita pilih tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Kamu bilang I am good. Oke, I am good. Pertama. Kedua, I am happy. Yang ketiga, kamu bisa lagi I really feel exhausted. Yang exhausted itu memang maknanya berbeda karena artinya lelah. Kita coba ngomongin yang dua dulu. Happy sama good. Which one is better? I am happy or I am good? Karena sebenarnya sama-sama maknanya positif. Oke, jadi kita tentukan dulu konteksnya yang mana lebih tepat nih kira-kira. Oke, nah berikutnya ada katanya di situ tentang teori tentang si Newmark di sini. Kelihatan nggak slide-nya? Oke. kelihatan. Oke. Nah, menurut Newmark di sini dia berpendapat bahwa translation itu berupa penyampaian makna atau berita, statement, kalimat dengan menyampaikan pesan yang sama. Intinya kamu tidak mengurangi makna tersebut. Oke, kamu tidak mengurangi makna tersebut. Contohnya seperti ini. Viola, di mana kampungnya Viola? Singamani, Mi. Singamani. Singamani itu ada acara kampung nggak yang diadakan sekali setahun? Kerja tahun paling, Mi. Oke, nah kerja tahun. If we want to menegaskan makna kerja tahun sebenarnya kepada orang lain, misalnya kita mau menerjemahkan nih kerja tahun ke dalam bahasa Inggris, apakah kamu masih tetap menggunakan kata kerja tahun? Jadi apa kira-kira digunakan? Kamu bisa bilang jelaskan sebenarnya apa sih kerja tahun itu? Dalam bahasa Indonesia dulu. So, kerja tahun adalah sebuah kegiatan suku Batak misalnya yang dilakukan dalam sekali setahun dengan wujud mengucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya nggak salah seperti itu ya, Viola ya. Jadi seperti ucapan syukur. Nah, kamu terjemahkan tuh waktu ke bahasa Inggris, kamu jelaskan kerja tahun is Bataknese tradition that held every year, one in year. Oke, sekali setahun, to say grace to their God, to everything that they have got. Oke, jadi itu yang kamu terjemahkan di situ. Kamu nggak bisa kerja tahun di sini langsung kamu terjemahkan bulat-bulat. Mem, kerja tahun nggak ada di kamus bahasa Inggrisnya ya. Kamu jelaskan di situ apa sih sebenarnya maknanya. Nah, berikutnya di sini nih. Ini ada diagram dari proses terjemahan itu sendiri menurut Newmark. Di sini ada katanya ada segi 4, kelihatan nggak sih di sini? Ada source language SL, TL, ada comprehension, ada formulasi di situ.
Nah, di sini kita harus kita harus compare, kita harus bandingkan sumber bahasa kita ke bahasa target seperti apa, atau bahasa target ke bahasa sumber itu seperti apa, baru kita pahamin dulu konteksnya seperti apa, kita formulasikan sama yang tadi sama yang seperti tadi kerja tahun kata Viola, kita formulasikan. Nah, formulasinya gimana, Mem? Nah, itu tadi kita kasih penjelasan apa sih sebenarnya maknanya itu. Nah, seperti itu dia. Barulah kita terjemahkan ke target language, ke bahasa itu. Dan sebaliknya, kita mau menerjemahkan dari target language ke source language, itu sama aja prosesnya. Jadi sebenarnya translation itu menurut Newmark di sini tidak terlalu sulit ya. Oke, berikutnya ini ada classification translation by Newmark. Ada 4 poin di sini yang perlu kalian ketahui. Nah, sebenarnya yang dikategorikan dalam translation itu bisa dijadikan dalam 4 proses ini, 4 klasifikasi ini. Semantic translation, oke, atau komunikatif translation. Sejauh itu bisa dikomunikasikan dan memiliki makna, dengan catatan maknanya sama ya. Berarti kamu sudah berhasil menerjemahkan, itu bagian dari terjemahan. Kedua, pesan yang kamu sampaikan itu tidak kamu kurang-kurangin dan tidak kamu tambah-tambahi. Sama persis. 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini, di sana juga seperti itu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan ditambah-tambahin. Oke, berikutnya yang ketiga ini, katanya di sini translation should make clear meaning from source language. Harus kamu buat sedetail mana itu proses penerjemahan kamu. Oke, contohnya seperti ini. Saya sedih waktu itu. Oke, saya sedih waktu itu. Bahasa Inggrisnya apa? Hagana? I am sad. Waktu itu. Di mute itu Hagana. Oh, I'm sad. Yesterday bisa nih? Yesterday juga bisa, tapi kita ngomong pakai waktu itu aja. Waktu itu bahasa Inggrisnya apa, Tania? At that time. Yes, that time. Jadi kamu bilang, Hagana nggak bisa memakai dengan I am sad at that time. Itu nggak nyambung kan? Ini kan katanya waktu lampau. Am itu untuk present. Jadi kamu harus bilang I was sad at that time. Oke? Nah, itu salah satu contoh nih. Bahasa Indonesia kan biasanya seperti ini. Aku sedih lah waktu itu. Oke, aku sedih lah waktu itu. Yang ada to be di situ, itu perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kita kalau dalam bahasa Inggris itu harus lebih detail. I was sad at that time. Jadi, by that translation, yang mendengar kamu paham bahwasanya, oh dia sedihnya kemarin, berarti sekarang udah nggak lagi nih, berarti dia sekarang udah good condition. Oke. Yang keempat itu ada katanya, translation should be informative, not expressive. Okay, it means that reader must be given the detailed explanation so they know the message in the source language and target language. Di sini katanya dalam menerjemahkan itu kamu nggak perlu ekspresi yang gimana gitu, enggak, memuka marah, memuka suntuk apa itu nggak terfokus sama di situ ya. Translation itu fokus sama informasi. Oke, bukan ekspresi tapi fokus sama informasi. Sebanyak apa informasi yang bisa kamu jelaskan di situ. Nah, begitu dia. Berikutnya, ada di sini beberapa poin yang kita bahas. Coba, oke ini. Coba dulu, baca dulu ya Hagana. Nida and Tabor Translation Theory. According to Nida and Tabor, 90
Oke, ini kelihatan ya, Tania ya? Kelihatan kah? Oke, di sini kita ini dulu ya, kita kupas tuntas beberapa sebenarnya karakteristik dalam terjemahan itu sendiri. Yang pertama katanya di situ ada informatif. Oke, informatif. Fokus sama communication of fact katanya di situ. Sebenarnya apa sih yang dilihat? Jadi yang dilihat itulah yang faktanya itu apa? Jadi benar-benar fakta itulah yang akan kamu ceritakan, yang akan komunikasikan, yang akan kamu gunakan sebagai informasi ataupun opini yang akan kamu sampaikan. Ingat ya, kita ngomongin fakta, the general truth. Oke, jangan jangan kamu samain kemarin versinya Indonesia sama kemarin versinya bahasa Inggris. Itu berbeda. Oke, mungkin bagi kita kemarin dalam bahasa itu condong sama apa? 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, atau 1 minggu yang lalu. Oke, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu lebih konsep dia lebih ke faktanya. Jika kamu mengatakan kemarin, it means that yesterday. Oke, mungkin kemarin versi kita sama-sama semalam, kemarin. Oke, karena kita dalam bahasa Indonesia sering kita samakan. Tapi dalam bahasa Inggris itu kita harus pastikan dia yesterday kah, last night kah, atau apa. Nah, berikutnya yang disebut di situ katanya ekspresif. Yang disebutkan di ekspresif di sini yaitu tingkat kreativitas kamu dalam menerjemahkan suatu makna atau dalam menjelaskan sebuah makna. Oke, memang contohnya seperti apa kreatif? Nah, seperti yang Mem jelaskan tadi, misalnya kamu menerjemahkan bunga desa. Oke? Bunga desa itu langsung kamu terjemahkan someone that a girl, atau kamu bilang a woman that is the most beautiful in one place. Oke, itu salah satu bisa kita sebutkan dengan creative composition. Nah, berikutnya kata-katanya di situ ada operatif. Nah, operatif ini condongnya sama the purpose is to induce the behavioral response. Oke. Ini condong sama kita harus memperhatikan kebiasaan nih, kebiasaan. Kita menggambarkan kebiasaan, tujuan, ciri-ciri dari bahasa yang akan kita terjemahkan agar dapat diterima oleh si penerima informasi itu sendiri. Nah, berikutnya katanya di sini ada audio medial. Oke, audio. Oke. Ini condong sama visual ya, sama teknologi yang sering kita gunakan saat ini. Ataupun contoh bisa berupa dia iklan kah, atau musik kah, atau foto, dia disebut dia juga dapat menampilkan makna-makna tertentu. Oke. Misalnya kita ngomongin tentang apa sih iklan yang terkenal dalam bahasa Indonesia tapi menggunakan bahasa Inggris. Oke, contohnya apa, Mem? Nah, kamu pernah dengar Shopee Pay? Pernah, Mi. Oke, Pay itu bahasa apa sih kira-kira? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris, Mi. Oke, kalian lihat di mana itu kalian, Mem, jangankan lihat, Mem, kami sering dengar itu waktu mau buka TikTok iklannya itu, waktu mau nonton TV iklannya itu, kami tahu loh. Itulah salah satu audio media yang disebutkan dengan, oh berarti kalau Shopee Pay itu berupa apa tuh? Shopee Pay itu berupa apa itu? Aplikasi perbelanjaan yang menggunakan pembayaran secara elektronik. Biasa kan Shopee Pay itu kan biasanya ini nih, kamu udah ada duit nih di dalam. Jadi if you want to buy something in Shopee, you can pay by using Shopee Pay, aplikasi tersebut. Nah, kalau katanya translational action theory, nah ini bisa berupa makna yang ini, makna explicit meaning. Misalnya kalau memang bunga di bahasa Indonesia kamu terjemahkan flower dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris kamu gunakan water, dalam bahasa Indonesia kamu gunakan air.
Oke, dia condong dalam sisi umumnya penggunaan terjemahannya itu sendiri. Gimana kira-kira, bisa ya? Bisa? Bisa, Mi. Oke, jadi kalian harus fokuskan. Jadi pertemuan kita hari ini menegaskan tentang how to be a good translator. Apa sih, gimana sih caranya menjadi penerjemah yang baik itu supaya makna yang kamu sampaikan tidak melenceng daripada makna yang sebenarnya. Ingat, kita nggak boleh mengurang-urangi atau menambah-nambahi sebuah informasi. Oke, karena dalam menerjemahkan itu fokusnya pada umumnya itu bagaimana kita menyampaikan informasi, how we can transfer the information to the target language ataupun sebaliknya. Itu yang perlu kita pahami. Nah, satu lagi, untuk mempelajari budaya itu juga merupakan suatu poin penting dalam proses penerjemahan. Jadi kita harus konversikan budaya yang dimiliki oleh target language kita atau budaya yang dimiliki dari source language itu sendiri. Biar tidak terjadi ketimpangan dari sebuah makna. Nah, sampai di sini kira-kira bisa nggak? Bisa ya. Oke. Nah, berikutnya nanti ini ada tugas kalian yang ini nanti akan kirim ke WA kalian. Nanti dikerjakan, kita kumpul minggu depan. Jadi untuk teman-teman sekalian yang kira-kira memiliki keluhan untuk tugas, bisa kita komunikasi lewat grup WA kita, serta berbagi informasi ya, mana tahu misalnya Hagana dan kawan-kawan, mem saya dapat teori dari NIDA versi terbaru nih. Nah, kita bisa sharing informasi di dalam grup WA kita. Nah, sampai saat ini gimana kira-kira? Bisa ya? Bisa, Mi. Oke, coba dulu Hagana. Kira-kira poin penting apa sih yang kamu dapat dari materi kita hari ini? Pertemuan kita hari ini, poin apa sih yang didapat dari materi kita hari ini? Makna bahasa Inggris yang sesungguhnya, Mi. Iya. Oke, jadi kita menerjemahkan itu perlu memahami tentang budayanya apa, culture-nya apa yang kita pakai. Ingat ya, kalau kita menerjemahkan itu kita fokus sama informasi yang akan disampaikan berdasarkan faktanya. Oke, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin. Karena kita bukan menginformasikan, kita berbicara secara akademis, kita nggak ada ngomongin hoax, karena kadang-kadang berita di Indonesia, di internet itu kan kadang-kadang ada yang ditambah-tambahin, ada yang dikurang-kurangin, tapi dalam translation sendiri, we have to make our information as good as you can, tanpa mengurangi makna itu sendiri. Oke, gimana kira-kira, bisa ya semua ya? Oke, baik, menurut Mem cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf, I am really sorry if I have any mistaken atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Mem mohon maaf. Semoga materi kita hari ini dapat berguna untuk khususnya mata kuliah kita di Basic Translation. Saya Jenita Anjani, Sembiring MPD selaku dosen pembawa mata kuliah Basic Translation sendiri pamit undur diri, dan saya ucapkan selamat sore untuk teman-teman sekalian, sampai bertemu minggu depan and have a nice day. Thank you very much. Thank you, Mi. Thank you, Mi. Saya stop share dulu ya.